Serahkan hidupku dalam kasih-Nya. Apa yang engkau cari, hai manusia? Cinta dan perhatian? Mengusir kesepian dengan menyibukkan diri dalam banyak hal? Atau mungkin kau ingin diakui? Kau ingin mengurangi kepenatan jiwa dan kelelahanmu yang kau rasakan dalam kehidupan. Kau mengharapkan hiburan sesaat dari berbagai kejenuhan. Atau ingin sekedar berbagi beban pada sesuatu yang tak nampak. Hiruk dan pikuk dunia membuat aku dan kamu menjadi lupa akan kehadiran Tuhan. Hingar dan bingar kehidupan menjadikan kita tuli akan suaranya. Semua itu membuat kita semakin merasa lelah dan tak terarah. Suka tidak menjadikan kita bahagia. Malahan duka membuat kita semakin terluka. Saat semua semakin menyesakkan, aku dan kamu merindukan keheningan. Keheningan di mana degup jantung kita terdengar dengan keras. Melantunkan suara indah kehidupan, anugerah dari Bapa. Keheningan di mana memori-memori masa lalu yang menyenangkan menjadi kekuatan bagi kita. Dan memori yang menyesakkan menjadi guru kebijaksanaan. Keheningan di mana udara yang mengalir lembut menyapa kita dengan kesejukan, tetapi juga memberikan kehangatan kasih Sang Ilahi yang menenangkan. Rasakan semua yang ada di sekitar kita. Rasakan alam semesta yang bergemerisik. Rasakan kehadiran Allah dalam sebuah hadirat yang nyata. Di dalam keheningan ini, rasakan ketertautan antara hatimu, hatiku, dan hati sang sumber kehidupan berdegup menjadi satu paduan suara yang merdu dan indah.
Pujilah Tuhan, pujilah namanya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Pujilah Tuhan, pujilah namanya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Pujilah Tuhan, pujilah namanya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Salib itu berdiri tegak di atas bukit tengkorak. Tegak dan sombong ia mencoba menghancurkan harapan keselamatan dunia. Begitu kuat, begitu menakutkan, dan sangat menyakitkan. Teror kematian menjadikan salib itu menjadi semakin arogan. Tubuh Tuhanku terkulai di sana. Seakan tak berdaya dan kehilangan tenaga. Sang ibu menangisi anaknya laki-laki yang terpaku di sana. Teriakannya yang menyayat hati, "Anakku tidak bersalah, ia tidak bersalah." Teriakan itu seakan ditelan dengan isak tangis yang tak berkesudahan. Aku dan kamu melihat itu dengan nafas yang semakin sesak. Aku dan kamu pun merasakan keputusasaannya kehilangan orang yang berharga. Kita pun ketakutan melihat pembawa keajaiban dan penebar mujizat itu sudah tak lagi bernafas. Ketakutan menelan aku dan kamu, sehingga kita lari dari kenyataan yang ada. Kita memilih untuk meninggalkan dia. Kita memilih dan berpikir, aku mampu berjuang sendiri. Tetapi nyatanya, masa depan seakan semakin tidak nampak. Dan pengharapan semakin musnah. Seakan-akan Allah menyembunyikan diri ketika kita semakin tidak mengindahkannya. Dan seakan-akan Allah semakin tidak bertindak di dalam kesesakan yang kita rasakan.
dan di dalam kepenatan yang kita harus hadapi. Kegelapan seakan menenggelamkan aku dan kamu dengan ketidakberdayaan, tanpa pengharapan. Dan yang mampu kita ingat hanyalah Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu. 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 Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, hari ini mari kita bersama-sama membaca dari Alkitab kita, dari Matius pasal 27 ayat 57 sampai 66, yang akan menjadi perenungan kita bersama. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu. Mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Amin. Hari ini, hari-hari yang kita lalui pada saat ini memang tidak sama dengan hari-hari yang lalu. Kita lebih banyak berada di rumah, bekerja di rumah, kuliah atau belajar secara online di rumah.
Ada juga anggota jemaat yang harus mengisolasi diri secara mandiri. Ada pula yang berbaring di rumah sakit karena wabah atau pandemi COVID-19. Dan ada pula yang harus kehilangan anggota keluarga yang mereka kasihi. Kita terus mendukung dan mendoakan saudara-saudara kita yang mengisolasi diri dan yang sakit. Kita juga turut berduka bersama anggota jemaat yang kehilangan kekasih mereka. Kita doakan agar mereka diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Ya, itu yang kita lakukan. Di masa sulit dan sakit, orang dapat merasa sedih, tertekan, bahkan kehilangan pengharapan. Di dalam masa kesusahan dan kesesakan, orang dapat berpikiran bahwa Allah menyembunyikan diri darinya. Hal inilah yang diungkapkan Daud seperti tercatat dalam Mazmur 10 ayat yang pertama. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Tetapi benarkah ia menyembunyikan dirinya di hadapan kita? Tidak. Ia tetap beserta dengan kita. Tetapi seringkali kita tidak menyadarinya. Karena kita tidak menyadari dan juga tidak menghayati kehadiran Tuhan, maka di dalam kesenangan pun orang cenderung menjauh darinya. Dan sebaliknya di dalam kesusahan, kita malah sering kali berpikir bahwa Allah menyembunyikan diri dari kita. Akibatnya, waktu senang kita hidup dalam keduniawian, dan waktu susah kita hidup dalam keputusasaan. Yesus Kristus dikuburkan. Penguburan Yesus menyatakan bahwa ia benar-benar telah mati dan ia telah menggenapkan tugas kemanusiaannya. Ia telah datang ke dunia dan menjadi sama dengan manusia untuk menyelamatkan orang yang berdosa melalui kematiannya di atas kayu salib sebagai korban penebusan dosa. Hal ini adalah wujud kasih dan karunia Allah yang terbesar bagi umat manusia. Seperti yang dinyatakan Alkitab, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, Allah tidak menyembunyikan diri. Ia mengasihi, menyertai dan mempedulikan kita. Ia telah menyatakan kasih dan karunia-Nya kepada kita melalui anak tunggalnya. Hidup di dunia adalah fana dan penuh derita. Kendati pun demikian, namun kita memiliki pengharapan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Sehingga di dalam masa yang sulit ini, di masa di mana kita merasa tertekan dan banyak sekali hal yang harus kita lalui, janganlah kita bersedih hati dan berputus asa. Jangan pula berpikir bahwa Allah menyembunyikan diri. Marilah kita mencari Tuhan di dalam doa, di dalam firman, dan melalui pengharapan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama masuk ke dalam doa pribadi kita masing-masing. Saya akan memimpin dari sini. Mari kita bersama berdoa. Ya Bapa, kami terluka. Kami merasa lelah.
kami terjatuh dalam keputusasaan tidak berdasar. Saat ini ya Bapa, kami ingin mengungkapkan setiap permasalahan, setiap perjuangan kehidupan yang harus kami lalui. Ini kami Bapa. Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengangkat doa pribadi. Inilah kami dengan seluruh doa kami ya Bapa. Setiap pergumulan-pergumulan pribadi lepas pribadi yang kami rasa semakin menyesakkan dalam kehidupan kami. Tapi kami yakin ya Bapa, Engkau ada di dalam diri kami, bersama dengan kami, dan mendengarkan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami haturkan doa kami. Dalam Tuhan aku bersyukur dengan lagu pujian. Tuhanlah penyelamatku, dalam Dialah sukacita, dalam Dialah sukacita. Dalam Tuhan aku bersyukur dengan lagu pujian. Tuhanlah penyelamatku, dalam Dialah sukacita, dalam Dialah sukacita. Dalam Tuhan aku bersyukur dengan lagu pujian. Tuhanlah penyelamatku, dalam Dialah sukacita, dalam Dialah sukacita. Mari kita bersama menyambut pengharapan Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 1 bagian B. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia Ia akan menyatakan hukum. Janganlah takut,
Sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Selayaknya cahaya fajar yang menguak kegelapan malam. Selayaknya setitik terang lilin menerangi sekitarnya di dalam kegelapan. Selayaknya kubur yang terbuka, harapan itu hadir kembali, memberikan pengharapan di dalam keputusasaan, memberikan setitik kekuatan untuk kembali berjalan, memberikan sebuah janji akan keselamatan dan kebenaran, memberikan sebuah masa depan ketika masa depan itu sendiri terasa tidak nyata, dan memberikan kelegaan di tengah-tengah kesesatan. Tetapi di dalam penantian akan hadirnya cahaya itu kembali, itulah pengharapan. Disinilah kita harus terus bertahan dan tidak melupakan janjinya di dalam kehidupan kita. Ketika pengharapan itu memenuhi kita, dan ketika janji itu kita pegang dan dengan teguh, maka bagi kita, fajar itu akan menyingsing dengan segera dan pasti. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami menaikkan doa kami. Bapak, Ibu, dan Saudara, dipersilahkan untuk menaikkan doa dan mendoakan orang-orang yang Engkau kasihi. Jika Engkau sudah mendoakan orang-orang yang Engkau kasihi,
Doakanlah pula orang-orang yang telah menyakiti hatimu. Orang-orang yang mungkin engkau benci tanpa alasan. Orang-orang yang mungkin engkau tidak suka hanya karena mereka tidak cocok denganmu. Doakanlah mereka. Jika engkau sudah mendoakan orang-orang yang engkau benci, orang-orang yang melukai hatimu, saat ini doakanlah masa depanmu bersama dengan orang-orang yang engkau kasihi. Masa depan anak-anakmu, masa depan cucumu, dan masa depan keluargamu. Di dalam perjuangan mereka, di dalam setiap langkah yang harus mereka ambil, di dalam setiap keputusan sulit yang harus mereka tentukan, doakanlah itu. Lalu saat ini, doakanlah dirimu. Mohonlah kekuatan. Doakan supaya dirimu kuat, mendapatkan penghiburan. Doakan supaya dirimu semakin bijak, sehingga dapat menjadi teladan. Berdoalah supaya pengharapan tidak pernah hilang dari kehidupanmu. Karena pengharapan itu adalah Yesus itu sendiri. Biarlah Ia hidup di dalammu. Doakanlah dirimu sehingga dirimu dapat menjadi orang yang semakin layak di hadapan Yesus. Dan doakan supaya dirimu dapat menjadi aliran berkat bagi orang-orang di sekitarmu. Tidak lagi hanya melihat aku, dan aku, tetapi kita melihat darah yang terkucur di atas salib. Kita melihat nyawa yang dikorbankan untuk penebusan dosa kita. Dengan segala kerendahan hati kami ya Bapa, inilah doa, seru, dan harapan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni